Kulo kepengin menyambung bulan kemarin. Nggih, cuma ingin sedikit pemahaman dengan tata cara yang kita lakukan atas bacaan ini anadatul haq, ini anasifatul haq, ini asmaul haq, ini af'alul haq. Ini anadatul haq. Cara ini bahasa nulu wiyai bahasa mesti ini kan insya Allah jenengan paham. Nah, tapi ini diartekno secara hakikat, secara luwiyai, secara bahasai. Nah, insya Allah jenengan pun paham, walaupun sing dulu-dulu paham bahasa Arab nih, insya Allah. Tapi kalau sampai secara arti daripada inti, ini anadatul haq, sak temen ndek nggone awake menungso, iku ono status dati Allah. Nah, apa itu amanah Allah? Apa amanahnya? Ruh yang sempurna. Ruh itu rahasiaku manusia. Dole ono rahasiaku di dalam dirimu manusia. Pembuktian daripada Muhammad Rasulullah. Ini anasifatul haq. Kul artekno hakikate mawon. Sak temene nek gone awake manungsa iku ana rasa sing iso ngalahno rasa ciptaane manungsa nek gone alam dunya. Apa iku? Rasa sejati, bukti daripada pembuktian rasane la ilaha illallah. Inggih menika khusyuk setiap saat dan waktu di dalam sholat maupun di dalam kita bersosial dengan masyarakat. Ini ana sifatul haq, ini ana asmaul haq. Ketika manusia sudah bisa membuktikan ini ana datul haq, ini ana sifatul haq, maka ini ana asmaul haq, maka manusia itu bisa berkata-kata, bisa menyampaikan sesuatu dalam keseharian dengan tuntunan hati dan akalnya dituntun oleh Allah tanpa meninggalkan sebuah tatanan Islam, kalam yang tertulis atau kalam yang tersirat. Kemudian ini ana af'alul haq, ini ana af'alul haq. Apa hakikatnya? Di dalam diri manusia itu ketika sudah ini ana datul haq, ini ana sifatul haq, ini ana asmaul haq, bahasanya ditata oleh Allah, dituntun oleh Allah, maka ini ana af'alul haq. Gerakannya manusia itu akan digerakkan dengan gerakan yang betul-betul gerakan apa? Dengan jiwa mutmainannya, dengan jiwa-jiwa yang bersih hati dan akalnya. Karena apa? Terbentuk dari gerakan bahasa yang dituntun oleh Tuhan. Maka sebelum dzikir, kenapa kok tidak mengucapkan itu? Ini ana datul haq, ini ana sifatul haq, ini ana asmaul haq, ini ana af'alul haq. Maka ditekankan lagi, la hayya la ilma la sami'a la basira la qadira la murida la mutakalima bil haqqi ilallah. La hayya la ilma, hidupku, ilmuku, sampai bil haqqi ilallah, semua adalah hak miliknya Allah. Kita pasrah, kita rileks, kita ngenol di dalam sebuah zikir. Jangan ada sebuah ketegangan nafsu apapun dalam zikir kita. Maka kita buktikan nanti zikir kita dengan zikir tauhid, baru itu dikatakan zikir tauhid. Sebuah zikir kalau dijalankan bisa meru'yah diri kita, karena zikir kita tidak ada batasan, tidak ada hitungan, tidak bernafsu, dan tidak menggunakan kata-kata yang lantang, tapi dengan apa? Dengan bahasa tawakal, dengan bahasa rileks, ngenol lillah. Dimulai dengan istighfar.
entah berapa kali, terserah panjenengan. Kemudian la ilaha illallah, terus gak usah diantem munggah medun ngalor ngidul, sing penting sampean niku dengan bahasa rileks, kepasrahan, maka bisa meruqyah dari kita. Entah berapa kali jenengan maos la ilaha illallah dengan bahasa pasrah, rileks, lemes no awak, pasrah no datang Allah sesuai dengan iku wa la hayya la ilma la sami'a la basira la qadira la murida la mutakallima bil haqqi ilallah. Kemudian kita pakai zikir selanjutnya dengan zikir Allah. Kalau zikir la ilaha illallah itu bisa dikatakan zikir syariat. Zikir la ilaha illallah itu zikir syariat. Kalau zikir Allah itu zikir torekot, tapi torekot tauhid, boten torekot A B C D E F G, tapi ini torekot tauhid. Kenapa dikatakan torekot tauhid? Karena zikirnya dengan jalan kerohanian ketauhidan. Sebuah zikir kalau dijalankan bisa meruqyah diri kita sendiri. Yang saya tekankan cuma 3 zikir itu, dimulai dengan bahasa istighfar. La ilaha illallah, Allah, 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 tidak ada batasannya. Setelah zikir Allah, kita akan diam rileks sambil mendengarkan detaan jantung. Kita ikuti dengan kalimat Allah tapi dalam hati aja. Niku nek saged mendengarkan. Kalau nggak bisa mendengarkan gak masalah, tapi kita hanya Allah tapi dalam hati aja, dengan bahasa negone hati Allah, Allah walaupun tidak mendengarkan detaan jantung. Nah, itu apa? Intinya supaya zikir itu bisa nyambung, bisa meruqyah di dalam diri kita ini, mengeluarkan kotoran, Pak. Lah, ketika itu sudah selesai zikir itu, maka kalau sudah diam, rileks di dalam hati, kita ikuti detaan jantung. Kalau kita mendengarkan setiap detaan, kita ikuti dengan Allah, kalimat Allah, tapi dalam hati aja. Sampai nggak terasa, sampai bisa-bisa ketiduran. Nah, seandainya nggak sampai ketiduran gitu, dengan duduk, maka kalau kita ingat, kita tutup dengan bacaan 2 kalimat syahadat, 1 kali atau 2 kali. Dan setelah zikir, jangan minum air putih, wedang, apapun yang berbentuk cair, minimal 15 menit atau 2 jam. Apa alasannya? Supaya saripati zikir bisa merasap ke dalam hati. Yang keempat, ada zikir nopo? Nah, zikir tauhid. Apa itu zikir tauhid? Zikir tauhid itu zikir hakikat. Apa? Hu Allah atau Allahu. Kalau sudah masuk bisa membuktikan zikir tauhid, maka bahasa hu Allah sudah nggak di mulut, sudah nggak di hati, sudah nggak di akal pikiran atau di akal, tapi zikir hu Allah di dalam sebuah rasa nikmat robbani. Maka orang yang bisa berzikir tauhid itu sudah nggak ada bahasa hu Allah di dalam mulut dan hatinya, tapi masuk ke dalam sebuah zikir rasa, zikir sifat jenenge. Itulah zikir tauhid. Berarti wong iki iso mbuktekno rasane la ilaha illallah dengan anugerah Tuhannya. Yang nomor 5 nggih adalah zikir makrifat. Zikir makrifat iku hu Allah, itu diambil Allah itu alifnya, hu itu haknya, sehingga digandeng
dengan bahasa alif, sukun, fathah, zikir tunggal, itulah zikir makrifat. Tapi kalau orang itu sudah bisa membuktikan zikir makrifat, maka bahasa zikir makrifatnya sudah hilang. Bukan lagi, tapi perwujudan rasa. Bukan yang sebuah bahasa di mulut dan bacaan dan di akal fikir. Disinilah praktek pembentukan sebuah zikir yang betul-betul zikir tauhid dengan torekot tauhidnya. Maka kita hati-hati. Kalau sudah ranah torekot itu jalan menuju pada Tuhannya. Kalau sudah jalan ke rohaniannya keliru, maka kita akan menghamba kepada sebuah ciptaan, kita akan menghamba kepada alatnya, menghamba kepada zikirnya. Zikirku alat, tapi kudu harus betul-betul paham dengan alat ini. Jangan sampai kita mengandalkan menghamba kepada alat, karena alat sebuah zikir adalah alat torekot tauhid. Untuk apa? Pembersihan hati kita. Zikir adalah sebuah alat, bukan sebuah tujuan. Tujuannya adalah niku membentuk pembuktian rasane la ilaha illallah sampai mewujudkan wujud rasane Muhammad Rasulullah. Nek zikir tauhid dan zikir makrifat bukan di mulut bahasa angen-angen atau kolbun, tapi zikirnya ada dalam sebuah rasa nikmat terbani dan di dalam sebuah daimunnya. Sholat sing langgeng, apa langgeng penyaksiannya, perwujudannya. Mboten rasane sing langgeng. Nek langgeng rasane berarti nikmat terbani, rasa sejati. Nek zikir makrifat perwujudan rasane sing langgeng, penyaksiannya yang langgeng, daimunya yang langgeng, bukan hanya bahasa zikirnya, di dalam hati, mulut dan fikirnya. Jadi intinya bahasa zikir sing setelah Allah kemudian kita diam, itu bahasanya pasrah. Kalau bisa mendengarkan detaan jantung, berarti kita ikuti Allah tapi dalam hati. Kalau nggak bisa, biarkan, tapi kita selalu ada bahasa Allah dalam hati sing sampai noniku dengan bahasa rasa. Nah, garis besarnya apa? Yang penting zikir kita kalau dijalankan bisa meru'yah diri kita. Nah, meru'yah diri kita itu biasanya apa? Kita merasakan ngowelu sing gak karu-karuan melukai. Tapi kalau sudah lama berzikir itu kan intinya kekotoran sudah kuwata sing medar, maka ketenangan akan muncul. Maka kita masuk diam. Ketika sudah berzikir Allah, kita diam. Kalau bisa mendengarkan detaan jantung, didengarkan nggak masalah. Kalau nggak bisa mendengarkan detaan jantung, dengan setiap detaan diikuti Allah, maka kita diam aja. Yang penting rileks, merasakan sebuah ketenangannya. Seperti air, semakin lama air ini pertamanya kan keruh di dalam wadah ini karena masih goyang. Lama kelamaan kotorannya akan mengendap. Nah, semakin jernih. Nah, itu nanti akan menemukan sebuah peringkat di dalam martabat makom nafsu gitu. Dari amarah tambah jernih nanggone aluama, tambah jernih nanggone sufia, tambah jernih nanggone makom mutmainah. Terusan nanti itu. Jadi diam itu kita bahasanya apa? Pokoknya rileks, pasrah nak Gusti Allah. Nek panci ini terdengar detaan, maka setiap detaan kita ikuti Allah di dalam hati, nggak di mulut. Tapi kalau nggak bisa mendengarkan sebuah detaan jantung,
maka kita rileks aja, melepas apapun, ngosong no. Lah, kalau kita sudah kosong, banyak yang keluar, maka ada peringkat-peringkat nafsu itu. Ketika Allah sudah menghendaki dengan nafsu supianya, taubatan nasuhanya, dengan menangis tanpa ada suara, tetesan air mata, nanti Anda siap-siap al mautu qoblal maut, lepasing sukmo, gitu. Sukmo akan keluar dari diri kita, diajak ruh. Di sana sudah nggak ada apa-apa, keheningan. Nah, nanti akan dikembalikan lagi ke jasad kita, sukmo itu, dengan roh itu. Nah, kalau sudah seperti itu sering terjadi, maka siap-siaplah panjenengan akan menerima baiat dari Allah. Apa baiat Allah itu? Nikmat rohani, rasa sejati. Akan diberikan anugerah jiwa mutmain. Awal diakui menjadi hamba Allah. Bahasa rasa ketenangan dalam diri, tapi nanti suatu saat peringkat-peringkat itu akan berjalan dengan sendirinya ke makom-makom yang sesuai dengan peringkat martabat nafsu, sesuai dengan peringkat pembersihan hati dalam diri sampean. Terus jenengan guru dekaan jantung, tapi rileks. Dek Allah. Setiap dek itu kan pompa Pak Mudin ya. Nah, pompa darah. Kalau kita ikuti Allah, maka pompa darah ini akan bisa meru'yah setan-setan yang berjalan di darah manusia. Dek Allah, pure kayak gemuruh ngoten nggih. Niki ngoten. Tapi kalau bisa nggak boleh dipaksakan. Khawatirin dipaksakan timbulin nafsu lagi. Rileks. Tapi nih terdengar itu maka Allah. Tapi nih kedisian tilem gitu. Biasa kan kedisian tileme. Set ngeten. Iku sing nilemno Gusti Allah. Kedisian tilem dalam keadaan berzikir. Nggak masalah, memang itu sebuah kepasrahan. Niat kita bukan tidur, tapi ditidurkan oleh Allah. Ditidurkan oleh Allah. Padahal nggak ada sebuah kerugian kalau menjalankan dzikir tauhid, karena jalan tauhid adalah jalan yang sesungguhnya, yang dijalani oleh para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad.